Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya ingin melanjutkan sedikit materi kita yang sempat tercecer, yaitu dinasti Safawi ya. Sedikit saja saya memaparkan ini, nanti selebihnya silahkan dibaca di buku PDF-nya, karena bisa dibaca sendiri sebenarnya. Oke, awal berdirinya tidak lepas dari tarekat Safawiyah ya, jadi tarekat ya. Tarekat itu semacam kumpulan apa ya, orang-orang sufi yang terorganisir gitulah. Jadi kalau sufi-sufi berkumpul menjadi satu, menjadi perkumpulan itu dinamakan tarekat. Tarekat ini didirikan oleh Syafi al-Din di Azerbaijan ya, di Azerbaijan. Eh, jadi ini merupakan gerakan agama, awalnya itu gerakan agama yang bertujuan meluruskan orang-orang yang sudah pada melenceng dari syariat agama gitulah niat awalnya. Namun lama kelamaan ini menjadi besar dan menjadi kekuatan politik sampai akhirnya nanti pada masa Ismail itu mampu menaklukkan Tabriz, kota Tabriz itu terus memproklamirkan diri sebagai khalifah pertama dinasti Safawiyah tahun 1501. Untuk silsilah pimpinan Safawiyah, silakan dicek di buku PDF kalian yang sudah ada di bahan ajar itu. Itu ada pemimpin yang sebelum menjadi daulah ya, sebelum menjadi dinasti itu ada 6. Terus setelah menjadi dinasti itu pemimpinnya menjadi sekitar 11 gitu ya, dimulai dari Ismail 1 tadi itu sampai Abbas 3. uh, untuk strategi dan kebijakan khalifah itu uh, salah satunya adalah mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani ya. Jadi ini dinasti Safawi ini masih satu masa dengan Utsmani, walaupun Utsmani lahirnya lebih dulu. Perjanjian ini dilakukan karena memang keduanya ini memang sama-sama kerajaan Islam, namun memiliki mazhab yang berbeda. Safawiyah ini lebih cenderung ke Syiah ya. Syiah. Untuk kemajuannya bidang ekonomi di Pulau Hormuz dan Pelabuhan Gumrun itu awalnya merupakan tempat kecil, itu dijadikan sebagai bandar ya, bandar. Jadi semacam tempat yang lebih luas, sehingga jalur perdagangan antara barat dan timur dapat dikuasai oleh penguasa Safawiyah. Jalur itu awalnya diperebutkan oleh Belanda, Inggris dan Perancis ya. Jadi 150 ini sudah bangsa Barat sudah ada yang mulai untuk melakukan ekspansi kolonialisme di beberapa wilayah. Jadi bertemu dengan itu Belanda, Inggris dan Perancis, kekuatan seperti itu. Pertanian menjadi faktor utama yang dijadikan kemajuan oleh oleh Safawiyah ya, untuk pemerintahan Safawiyah. Sektor pertanian adalah sektor utama dalam kemajuan bidang ekonomi di Safawiyah. Bidang ilmu pengetahuan di situ ada ilmuwan-ilmuwan, mungkin bisa dibaca sendiri juga. Uh, Selanjutnya bidang bangunan itu ketika Abbas wafat itu di Isfahan sudah terdapat 162 masjid, 48 akademi, 182 penginapan dan 273 pemandian umum. Uh, Isfahan itu kota ya, kota menjadi pusat dari dinasti Safawi ini. Tak kecil sebenarnya dulu awalnya, namun kemudian diubah pada masa Daulah Safawi ini menjadi kota yang cukup penting dan cukup uh, terkenal pada waktu itu. Bangunan yang mungkin bisa kita lihat uh,
Masjid Syah, Masjid Syah yang bisa dilihat sampai sekarang. Oke ya, kemundurannya itu konflik jelas biasa ya. Konflik berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Eh, karena mazhabnya beda tadi, itu ancaman dirasa menjadi ancaman dari Daulah Utsmani. Perdamaiannya ya agak susah. Terus dekadensi moral melanda pemimpin Daulah Safawi. Ini cukup unik ketika tarekat itu adalah orang-orang kumpulan orang sufi. Mereka berangkat dari tarekat. Orang-orang sufi kan jelas menjauhi dunia ya, tapi ketika menjadi pemimpin tetap saja ada yang dekadensi moral. Ada yang bilang ada satu Khalifah Sulaiman itu menjadi pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam. Selanjutnya pasukan Gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas satu ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Jadi pasukan-pasukan yang dibentuk itu lama kelamaan tidak memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan apa yang dipimpin oleh perintah pemimpinnya itu ya. Keempat, sering terjadi konflik intern dan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Jadi seperti biasa, kemunduran itu faktor-faktornya seperti itu. Yang mungkin bisa disorot cukup unik adalah yang tadi adanya tetap aja ya, ada yang hedon, hidup mewah-mewah di sebuah kerajaan. Padahal ini awalnya adalah berangkat dari tarekat, di mana sufi itu orang-orang yang meninggalkan kemewahan dunia, tapi tetap saja seperti itu ketika sudah dikasih kekuasaan. Oke, demikian teman-teman. Untuk detailnya silahkan dibaca di buku PDF-nya. Saya hanya sedikit bersuara di sini untuk tombol kangen lah dengan kalian. Jangan lupa 30 November sudah UAS ya. Selamat belajar, semoga hasilnya baik meskipun harus daring. Semoga ini UAS daring terakhir untuk Januari sudah masuk seperti biasa. Semoga seperti itu dan kalian bisa berjumpa lagi dengan teman-teman kalian, dengan guru kalian di kelas. Untuk UAS-nya SKI itu materinya saya tidak akan memasukkan dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah itu di skip aja. Jadi belajarnya mulai Abbasiyah, Utsmani, Mughal dan Safawi ya. Karena Umayyah itu di kurikulum yang baru sudah diubah masuk ke kelas 1. Jadi walaupun kemarin kalian mempelajari, karena memang belum dipelajari ya, saya ngasih materi, tapi itu tidak akan saya masukkan ke UAS. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf video terakhirnya seperti ini karena memang waktunya mepet, baru pulang dari Pasuruan dan sedikit kecapean. Jadi baru bisa bikin, mepet banget dengan waktunya. Oke, terima kasih atas 1 semester ini. Mohon maaf sekali jika ada kesalahan, kekurangan saya selama menemani kalian belajar sejarah kebudayaan Islam selama ini. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.